Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Ya, luar biasa. Saya di Pekabaran Injil kaum marginal, ya. Jadi di kolong-kolong jembatan begitu, ya. Di rel di Tanah Tinggi ada persekutuan doa di sana. Ya, juga di kaum di suku tertinggal, ya. Di Baduy saya pelayanan di Baduy, ya. Tadi pagi saya cerita tentang Baduy. Ya, nanti saya cerita sedikit. Juga di suku yang ada di Jakarta. Suku apa? Iya. Ada ibadah khusus pakai bahasa Betawi, lagu-lagu Betawi. Nah, pernah ada yang pernah ikut? Iya. Coba Dide. Enyak babe bilang kita mesti ngedengerin baca firman Tuhan di Alkitab saben hari. Terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Tunggu, masih ada. Enyak babe bilang kita mesti ngejalanin baca firman Tuhan di Alkitab saben hari. Terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Ada refsnya. Kate orang kita mesti berusaha. Iya betul. Kate orang kita mesti berusaha. Itu dia. Kate orang kita mesti berusaha. Hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus, jalan atu-atunya. Kate orang kita mesti berusaha, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, jalan atu-atunya. Jalan siapa Pak? Jalan Yesus. Dari siapa Pak? Darah Yesus. Darah Yesus. Jalan atu-atunya. Terus disambung. Nyok kita nonton ondel-ondel. Jadi pelayanan begitu Bapak Ibu. Dan ketika saya pelayanan, saya nggak banyak ngomong tentang Yesus. Lah, kok nggak ngomong Yesus, Pastor? Saya mempraktekkan Yesus. Amin. Ketika engkau belajar bagaimana meneladani Yesus, jangan banyak ngomong tentang Yesus. Praktekkan Yesus. Ngomong sama sebelahnya, praktek Yesus. Lagi. Udah, lagi. Praktek Yesus. Nah, sekarang ngomong kamu juga. Gitu. Banyak orang fasih bicara tentang Yesus. Banyak orang bisa lancar ngomong tentang Yesus. Tapi begitu praktek Yesus. Apalagi imam-imam kepala keluarga yang hadir hari ini ya. Siapa imam? Suami apa istri? Suami apa istri? Jangan dibalik. Kalau istri-istri engkau menempatkan diri sebagai imam kepala keluarga, rusak hidup. Serius. Imam harus tampil meneladani Yesus. Kalau disuruh doa, makan, imam doa. Ini istri kadang-kadang doa nih, lagi makan nih. Sebelum makan kita doa ya. Papa doa, papa. Mama aja katanya. Papa, mama aja. Papa, anaknya bilang, nggak usah doa. Katanya.
Karena imam tidak mempraktekkan Yesus, jadi susah doa. Ngomong Yesus gampang Bapak Ibu. Tapi praktek Yesus ini susah. Gitu. Saya bagi-bagi Alkitab ini Bapak Ibu ya. Itu tidak setiap orang saya kasih. Program satu Alkitab, satu jiwa diselamatkan. Setelah mereka kenal Yesus benar dan tahu siapa Yesus, baru saya kasih. Makanya bisa 2-3 bulan. Orang yang mempraktekkan Yesus adalah orang yang sudah tinggal dalam Yesus dan hidup dalam Yesus. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua. Di situ aja ya, nanti saya nyanyi lagi ya. Oke. Ini live streaming sekarang, live streaming. Oke. Mana kamera? Oke, yang di rumah kalian akan dapat berkat. Kalau mengikuti ibadah ini bukan dijadikan tontonan, tapi tuntunan. Tutup rumahmu, pintunya tutup. Kasih tulisan, sedang ibadah. Kenapa? Biar tukang paket nggak masuk. Haleluya. Yang di rumah ikut baca Alkitab. Yesus menyembuhkan engkau. Sementara engkau dengar firman, penyakitmu disembuhkan. Dalam nama Yesus. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu berkata amin. Oke, yang bawa Alkitab, handphone jangan baca WA ya. Jangan. 30 menit aja engkau terima lawatan Tuhan. Serius. Mau bisnis apapun. Tapi saya hari ini harus ngomong. Tunggu. Tuhan siapkan lebih besar berkatnya. 30 menit. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu berkata amin. Coba aminnya ada nada. Amin. Yang sudah ketemu berkata keren. Itu milik kita. Oke. Sama-sama 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, jangan ditawar-tawar lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Bahasa lainnya wajib apa Pak? Harus. Bahasa lainnya harus apa? Kudu. Kata wajib diganti kudu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, sama-sama 2, 3. Ia kudu hidup. Jangan ditawar. Kita semua ada dalam Yesus, amin. Wajib. Hukumnya wajib. Bukan sunnah. Sunnah boleh dilakukan, boleh tidak. Puasa bagi anak kecil sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Dan Alkitab dalam bahasa Arab berkata, wajib. Jangan tawar. Kalau engkau mengaku, aku Kristen. Aku tinggal dalam Yesus. Wajib hidup dalam Yesus. Seperti Yesus hidup. Apanya seperti Yesus? Ku mau sepertimu Yesus. Terus apanya? Itu lanjutannya. Yang saya tanya apanya? Ku mau sepertimu Yesus. Apanya? Saya punya driver, supir. Tukang mabuk di depan perumahan saya. Rambut panjang. Pak pendeta, mau kemana? Hari Minggu mau ke gereja. Salam buat Yesus. Saya diem aja. Dan saya gak salamin. Kalau saya salamin, kelar hidupnya.
kelar hidupnya. Ya pulang. Sore saya pulang. Pak Pendeta udah pulang dari gereja? Sudah. Gimana salamnya? Iya, saya bilang. Sudah. Minggu depannya dia minta uang. Pendeta, bagi uang. Sini. Berapa? Terserah. Gak ada mata uang terserah. Berapa? 100.000. Nih. Sorenya ketemu lagi. Sudah, tadi pagi sudah buat apa uangnya? Makan. Ya Pak Pendeta pulang dari gereja? Iya. Pak Pendeta, saya kan udah kayak Yesus. Hah? Apanya? Rambut saya, kata dia. Panjang rambutnya. Pak Pendeta, kenapa Yesus rambutnya panjang? Gitu. Saya diam aja. Gak bisa jawab kan Pak Pendeta? Kenapa rambutnya panjang? Yesus rambutnya panjang karena gak sempat ke salon. Oh iya, karena mikirin dosa kamu. Diam dia. Nangis. Saya hanya ngomong karena mikirin dosa kamu. Nangis. Sini air mata. Sini air keringet sini ya. Jadi. Kenapa air mata warnanya bening? Karena kalau hijau air maca. Suka yang panas atau yang dingin? Nangis. Jadi Yesus mikirin saya Pak. Mikir dari kemarin-kemarin. Mikirin kamu. Ikut ke rumah. Ikut ke rumah. Kamu ngapain tiap hari di pintu gerbang terus? Bisa bawa mobil gak? Bisa Pak Pendeta. Minggu depan antar saya. Hah, kemana Pak Pendeta? Ke gereja. Waduh, di mana gerejanya? Saya nggak tahu. Saya tahu, saya bilang. Saya nggak ngomong tentang Yesus. Kasih uang. Terus dia buka dashboard mobil itu ya. Dia gemeter. Kenapa? Kenapa kamu gemeter saya masuk? Takut? Sekarang saya tahu katanya. Pantas saya mikirin Yesus terus kata dia. Ada namaku di sini. Ditulis sama Pak Pendeta. Doa untuk anak itu saya sebut namanya. Praktekkan Yesus. Bapak-bapak, orang tua, kapan terakhir gue berdoa untuk anak-anakmu? Jangan kau paksa anak, harus nilainya 100. Nilai 100. Pernah lihat di YouTube yang anak lompat dari apartemen karena nilainya 98, enggak 100. Udah bagus kan 98? Tapi karena enggak 100. Bam. Orang tua kapan kau berdoa untuk anakmu? Nak, sebelum sekolah ya. Nak, sini nak. Papa doa ya buat kamu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Berangkat nak. Jangan lama-lama doain, anak mau sekolah buru-buru. Nak, mau sekolah sayang. Papa doa yuk, ambil gitar. Lama nih. Ku terhubung denganmu. Wah, ya nyembah Tuhan. Selalu melekat di hati. Papa, sebentar lagi gerbang pintu gerbang ditutup, Papa. Tenang, Nak. Kalau pintu gerbang ditutup manusia, malaikat membuka dalam nama Yesus. Praktekan Yesus. Anak-anak sekarang ngelihat kita. Sudah belajar kan kemarin minggu-minggu. Sekarang tinggal prakteknya. Barang siapa ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Yesus. Wajib hidup seperti Yesus hidup. Karena nyambung.
Jadi engkau bisa hidup seperti Yesus karena engkau nyambung. Kalau engkau gak pernah ngobrol sama Yesus, ya gak nyambung. Kau gak ngerti karakter Yesus kayak apa. Orang yang gak nyambung itu, kalau disuruh A, dia melakukannya Z. Kalau dia disuruh A, dia melakukannya L. Karena gak nyambung. Ada nabi yang gak nyambung sama Tuhan. Dimakan sama ikan besar. Siapa itu? Yunus, bukan saya. Yunus. Hah? Nus. Yunus maksudnya ya. Nus. Ya Tuhan. Pergi. Kemana Tuhan? Niniwe. Niniwe itu kalau sekarang apa Bapak Ibu? Niniwe itu ibu kotanya Asyur waktu itu. Asyur jadi apa? Jadi Irak. Jadi Niniwe apa? Ibu kotanya Irak. Baghdad. Nus. Ya Tuhan. Baghdad. Wah. Orangnya galak-galak itu. Yunus kecil masih ingat bagaimana waktu itu orang-orang Niniwe masuk ke kampungnya Yunus di Nazaret. Yunus tinggal di Nazaret. Bagaimana orang-orang Niniwe menjarah semua barang-barang yang ada di Nazaret. Beberapa wanita dibawa ke Niniwe, dijadikan budak di sana. Mungkin beberapa wanita itu ada salah satu, salah dua, keluarganya Yunus, saudaranya Yunus, kebaitan. Terus sekarang Tuhan suruh Niniwe. Ini karakter Kristus gak ada yang kepahitan-kepahitan ya. Kalau ada suami yang kepahitan sama istri kepahitan sama suami, anak kepahitan sama orang tua. Kok pahit semua ini ya? Pahit semua. Kopi boleh pahit, tapi hidup jangan. Yunus, biar aja dihukum oleh Tuhan. Tapi di depan Tuhan, yes, Niniwe, Irak. Dia jalan dari Nazaret ke Yope. Yope itu dekat Tel Aviv. Dari Nazaret ke Tel Aviv naik bus 2 jam. Itu lurus jalannya, nggak pakai macet. Ngebut 380 km per bulan. Per jam. Saya nggak tahu bagaimana Yunus jalan waktu itu tiba-tiba sampai di Yope. Di pelabuhan itu, pelabuhan terbesar di Israel. Tiba-tiba dia dengar ada orang teriak, Tarsis, Tarsis. Dari Niniwe dia pindah Tarsis. Tarsis di mana Bapak Ibu kalau sekarang? Bukan kalau sekarang, dari dulu sampai sekarang. Di mana Tarsis? Kalau gak ada yang jawab saya gini terus. Di mana Pak? Kelompok A, pas. Kelompok B, pas. Kelompok C, pas. Dewan juri? Tarsis di Spanyol. Buka nanti. Tempat yang paling enak buat healing waktu itu. Enak. Waduh, sejuk. Dan tiba di pelabuhan. Tarsis. Satu orang lagi berangkat. Tarsis. Wah, dia ke loket. Ambil dompet untuk beli tiket. Awas ada copet. Dan Yunus dengan kepahitannya berangkat ke Tarsis. Jangan bawa-bawa kepahitanmu dalam keluarga. Itu bukan karakter Yesus. Jangan bawa dendammu di keluarga. Ampuni. Akhirnya ingat, kapal itu dihantam oleh badai. Semua orang melemparkan makanan. Oh mungkin tadi waktu mau berangkat, nahkoda tidak kasih sesajen ke laut. Karena mereka percaya dewa-dewa itu.
Mungkin gak ada sesajen, jadi ayo kasih sesajen. Tetap. Lantas mereka bilang, pasti di antara penumpang ini ada yang sedang melawan Tuhan. Woi yang lain, jangan gitu dong. Lu bikin curiga berarti. Wah mencuriga. Nggak. Bikin undian. Semua nama penumpang ditulis dalam kertas, digulung. Lalu dikocok. Set, keluar. Yunus bin Amitai. Apa arti bin Amitai? Anaknya Amitai. Kenapa bin? Karena laki-laki. Kalau perempuan, binti. Nah ini susahnya kalau perempuan punya papa tan. Jadi susah. Kok ketawa? Kenapa? Rahel binti Tan. Yunus bin Amitai. Mana Yunus? Mana? Aku Yunus. Kenapa kamu? Aku sedang melawan Tuhan. Kepahitan. Aku harusnya ke Niniwe. Tapi aku gak nyambung sama Tuhan. Aku ke Tarsis ikut kalian. Terus gimana supaya badai berhenti? Dengan gampangnya Yunus bilang, buang saja saya ke laut. Tahu gak kalimat itu? Daripada aku lihat Niniwe diberkati Tuhan, lebih baik aku mati. Ini karakter siapa kayak gini? Daripada aku lihat orang itu diberkati Tuhan, aku minta maaf sama dia. Hah? Dia yang salah. Ya sudah akhirnya. Penumpang kan yang dia pikirkan selamat. Ya sudah, tarik kaki, tarik tangan, ayun. 1, 2. Begitu mau 3 teriak Yunus. Wah, kenapa teriak? Kan 3 lempar, orang sampai 10 kata dia. Begitu 10 pure. Tuhan masih sayang gak? Karena Tuhan punya rencana belum selesai. Tuhan kirim ikan besar. Set. Tuhan bilang ke ikan, kan? Ini dialog ini jangan dicari di Alkitab ya, nggak ada nanti. Kan? Iya Tuhan, dari mana sampai ngos-ngosan gitu. Latihan lari Tuhan. Buat apa? 17-an kata dia. Lari apa? Lari dari kenyataan kata dia. Udah makan belum? Kemarin sudah Tuhan. Sekarang belum makan. Hah? Siapa Tuhan? Yunus. Saya gak makan orang. Makan. Serius Tuhan. Serius. Begitu deket-deket. Tuhan bilang, kenapa berhenti? Sebentar Tuhan. Kenapa? Terima kasih untuk makanan ini. Set. Tuhan kirim ikan dalam rangka mengembalikan Yunus pada panggilan semula. Kalau hari ini kau sedang ada di perut ikan, Tuhan sedang mengembalikan kau pada panggilan semula. Jangan protes. Teladani Yesus. Sudah kan? Sudah Tuhan. Iya. Tadi dikunyah enggak? Enggak Tuhan. Bagus. Emang kalau dikunyah kenapa Tuhan? Nanti keluarnya berantakan. Oke, bawa. Kemana Tuhan? Niniwe. Kan. Putar balik. Kenapa putar balik? Kalau lurus Tarsis. Lurus. Lampu merah pertama belok kanan. Baik Tuhan. Lurus terus. Ambil sisi kiri. Atau gini Tuhan. Biar Tuhan gak capek. Kenapa? Sherlock. Tuhan bilang stop. Stop Tuhan. Udah nyampe. Hah? Cepet banget. 3 hari. Kok cepet Tuhan? Cepet karena kamu ikut aturanku. Kalau kau gak pernah hidup sama seperti Yesus, lama, capek.
baru gajian, kok udah habis ya? Ya ampun masih lama lagi gajiannya. Ya Tuhan baru gajian kemarin. 3 hari ke warung depan. Ngapain? Ada obat mah gak? Tapi kalau kau ikut aturan Tuhan. Kau hidup sama seperti Yesus hidup. Kok nyaman ya? Oke kan? Terus kenapa Tuhan sekarang? Minggir. Kemana Tuhan? Minggir-minggir, ada daratan. Sini Tuhan. Minggir lagi. Di sini Tuhan. Sampai ke daratan. Kenapa Tuhan? Yunus gak bisa renang. Oke. Cukup. Muntahkan. Gak keluar Tuhan. Buka maskermu. Yunus keluar dari perut ikan. Dan semua orang Niniwe tunduk. Kaget Yunus. Dia baru ngomong bertobatlah. Kalau tidak negeri ini dihancurkan oleh Tuhan. Bertobatlah. Itu kalimat yang bisa Yunus ucapkan dalam bahasa Niniwe. Cuman itu. Yang pertama dia kepahitan, gak mau ke Niniwe. Yang kedua, dia gak ngerti bahasa Niniwe. Bertobatlah. Kalau tidak negeri ini dihancurkan oleh Tuhan. Bertobatlah. Nama kamu siapa? Bertobatlah. Kalau tidak negeri ini dihancurkan. Berasal dari mana kamu? Bertobatlah. Dan semua nunduk. Kenapa? Karena orang-orang Niniwe tidak kenal Tuhannya Yunus. Orang-orang Niniwe itu penyembah dewa Dagon. Dewa Dagon dalam bentuk ikan besar. Jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk dalam hidupmu. Orang-orang Niniwe penyembah dewa Dagon dalam bentuk ikan besar. Jadi ketika Yunus keluar dari perut ikan, itu kalau ada handphone viral, titisan dewa, titisan dewa. Saya baru lihat keluar dari perut ikan. Semua orang nunduk. Kenapa hari-hari ini engkau ada di perut ikan? Karena engkau gak mau hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus sedang mengembalikan dirimu kepada panggilan yang semula. Jangan protes. Lepaskan pengampunan. Karakter Yesus ini yang paling penting. Tidak simpan kepahitan. Orang tua yang hadir hari ini. Anak-anak yang hadir. Jangan simpan kepahitan. Wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Kalau selama ini kau bilang Tuhan jahat. Mengirimkan ikan untuk Yunus. Justru Tuhan lindungi Yunus lebih dari apa yang dia pikirkan. Tuhan siapkan ikan besar. Karena Tuhan mau Yunus kembali kepada panggilan semula. Apa? Hidup seperti Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang ada di perut ikan besar. Yesus sedang mengembalikan engkau pada panggilan semula. Apa panggilan itu? Hidup serupa dengan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus
tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta. Yang mau angkat tanganmu. Sekali Yesus selamanya, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta. Sekarang jemaat saja, jemaat. Sekali Tuhan, pulihkan Engkau dalam nama Yesus. Tuhan, lihat air mata yang mengalir itu dalam nama Yesus, pulih. Ya. Tuhan, pulihkan mereka. Sekali lagi, jemaat lagi. Yang angkat tangan tetap angkat tangan. Sekali. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Tuhan, lihat air mata yang mengalir itu Bapa. Dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Tuhan, lawat Engkau, Tuhan pulihkan Engkau. Oh Yesusku. Oh Yesusku, Semua. cinta Semua. Haleluya.